كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Jamaah ingkang kula hormati, kula badhe maos setunggal kitab ingkang isi lan pembahasan niku dados cekelan tiyang niku urip lan tiyang niku mati. Sinten mawon niku bisa selamat. Apabila dia mengagungkan, mementingkan setunggal perkara niki. Demi Allah, tiyang niku selamat jikalau dia mementingkan dan juga memperhatikan satu perkara ini. Saya bersumpah orang itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Demi Allah saya bersumpah. Lan tiyang niku cilaka. Seseorang akan celaka apabila dia menggampangkan atau meremehkan atau tidak menggubris setunggal perkara niki, yaitu perkara tauhid. Wabil khusus tauhidul ibadah, tentang tauhid ibadah. Artinya tauhid ibadah itu seseorang membaguskan, membenarkan bukan hanya sekedar praktek ibadahnya, sholatnya pas rukun dan syaratnya, zakatnya pas, hajinya pas, bukan itu. Tapi tauhidul ibadah artinya bagaimana seseorang betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah melalui ibadah yang dia laksanakan. Seseorang membenarkan, membetulkan penghambaan dirinya kepada Allah dengan ibadah yang dia laksanakan. Lajeng nopo kita kok bahas masalah tauhid? Paling tidak ada 3 perkara yang sangat penting untuk diketahui. Mengapa kita harus membaguskan, membenarkan tauhidul ibadah? Yang pertama, karena tauhid adalah pondasi seorang muslim. Seperti rumah, seperti bangunan. Semua bangunan pasti ketika ingin itu kokoh, dibangun di atas pondasi yang kokoh.
seseorang yang mengaku dirinya itu muslim, maka kualitas keislamannya bagus, kualitas Islam dilihat dari pondasinya, dilihat dari tauhidnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan dalam firman-Nya surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ini di kalangan ulama terkenal dengan al-huququl asyrah. Ayat yang berisi 10 kewajiban seorang muslim. Cuma Allah memulai kewajiban itu dengan kewajiban bertauhid. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Menyembahlah, beribadahlah, menghambakanlah, jadilah hamba, wala tusyriku bihi syai'a. Karena lawan daripada tauhid adalah syirik. Baru setelah itu Allah menyebutkan kewajiban yang lain. Wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum. Ada 10 kewajiban, namun Allah memulai kewajiban itu dengan kewajiban bertauhid. Jadi tauhid itu apa tadi? Penghambaan diri seseorang kepada Allah dengan ibadah yang dia laksanakan. Jadi wajib bagi kita untuk bertauhid. Itu yang pertama. Tauhid menjadi pondasi dasar seorang Islam. Artinya kalau seorang Islam itu tidak memiliki tauhid, maka sudah jelas bahwasanya Islamnya itu tidak ada gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tauhid adalah satu perkara yang Allah perintahkan langsung Rasulnya untuk memulai dakwahnya. Tauhid adalah satu perkara utama yang Allah perintahkan langsung para Rasul untuk memulai dakwah dengan tauhid. Allah menjelaskan secara tegas dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus para rasul, semua rasul dari Nabi Adam dan juga para nabi yang tidak kita tahu namanya sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka memulai dakwanya dengan apa? Dengan tauhid. Apa buktinya? Banyak sekali. Di antaranya menceritakan tentang para nabi, dakwah para nabi. Dengar dakwah para nabi. Wa ila Tsamuda akhahum salihah. Nabi Soleh itu diutus kepada kaum Tsamud. Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud. Wa ila Adin wa ila Tsamuda akhahum salihah
qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Enggak ada basa-basi lagi. Wahai kaumku, ibadahilah Allah, tauhidkanlah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selainnya. Tidak ada basa-basi lagi. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan Muhammad, saya ini manusia biasa seperti kalian, manusia makan, minum, pergi ke pasar. Yuha, bedanya Nabi dengan manusia biasa. Nabi diberikan wahyu. Apa isi wahyunya? Yang paling pertama disebutkan oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid. Jadi sesembahan kalian itu cuma satu tok. Tempat menghadap kalian untuk ibadah itu cuma satu tok. Maka seakan-akan ayat itu berbunyi, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fa'budu. Karena tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dari semua ibadah kecuali hanya Allah saja. Maka itu kemudian ditegaskan dengan ayat selanjutnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang ingin bertemu, bertatap muka langsung dengan Allah, maka syaratnya dua. Pertama, membaguskan amal soleh. Tapi amal soleh itu tidak bisa bagus sebelum wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sampai setelah itu engkau melakukan amal soleh, kemudian engkau menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah dalam ibadahnya, dalam ibadah kepadanya. Artinya dua syarat seseorang itu benar tauhidnya. Pertama, tidak syirik. Yang kedua, membaguskan amal soleh. Ini perkara yang kedua. Nabi dan Rasul itu susah payah. Bahkan Nabi Nuh alaihi salat wassalam itu 950 tahun berdakwah, isinya apa? Isinya cuma tauhid. 950 tahun berdakwah, isinya apa? Tauhid. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, kenapa kita harus membaguskan, membenarkan tauhid ibadah kita? Karena tauhidul ibadah adalah benteng, adalah tameng, adalah tembok, adalah perisai bagi seorang muslim daripada neraka. Artinya, menurut kelazimannya, seseorang kalau terjaga, terbentengi dirinya dari neraka, maka sudah pasti dia memiliki apa? Memiliki kunci surga. Karena orang kalau nggak masuk neraka, ya masuk surga. Demikianlah hebatnya seseorang ketika memelihara tauhid. Allah akan jaga dirinya di dunia dan juga di akhirat. Allah berfirman, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan dirinya kepada Allah dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Maka orang yang menjaga betul imannya daripada kezaliman itu, dia akan mendapatkan keamanan. Keamanan. Apa bentuk keamanannya? Wahum muhtadun. Dia akan mendapatkan jalan petunjuk menuju surga. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Orang kalau sudah mendapatkan petunjuk, semakin dekat dengan tujuan, semakin jelas jalan itu. Maka oleh karena itu, tauhid menjadi pilar utama seorang Islam. Tauhid menjadi pilar utama dakwah para nabi, dan tauhid menjadi jalan utama, menjadi jalan utama seseorang itu selamat dari neraka dan sukses menuju surga. Karena suatu ketika di hari akhir nanti, suatu ketika di akhir zaman nanti, ada manusia yang tidak kenal apa itu sholat, yang tidak kenal apa itu haji, yang nggak kenal apa itu Quran. Bahkan Al-Quran di hari akhir nanti itu tulisannya itu diangkat oleh Allah. Hafalan-hafalan seorang yang menghafalkan Quran itu dicabut oleh Allah di akhir zaman nanti. Namun ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, hal tanfa'uhum la ilaha illallah. Wis nggak pernah sholat, nggak kenal, bahkan bukan nggak pernah, nggak kenal apa itu sholat, nggak kenal apa itu Quran, tapi dia kenal la ilaha illallah. Hal tanfa'uhum la ilaha illallah. Apakah ada manfaatnya kalimat la ilaha illallah yang dia pernah ucapkan, yang dia pernah kenal? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, bermanfaat la ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti berfirman di hari kiamat, akhriju man kana fi qalbihi syai'um minal iman. Keluarkan orang yang di dalam hatinya itu masih ada sedebu. Sekecil apapun iman seseorang, maka Allah akan keluarkan dia dengan syarat tadi, tidak pernah melakukan, tidak pernah menduakan Allah di dalam ibadahnya. Oleh karena itu, ini sebagai pembuka, insyaallah saya akan baca Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid kita akan baca dalam kesempatan berikutnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.